Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Fala khaira fi dinina illa wa qad dallana rasuluna sallallahu alaihi wasallam alaihi wa la syarra fihi illa wa qad hadharana min. Fallahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Imam Masjid beserta seluruh pengurus Masjid Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang kami cintai, saudara dan saudari kami fillah, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, berharap darinya kucuran rahmatnya, berharap darinya ilmu yang bermanfaat dalam majlis yang dia cintai ini, serta berharap darinya semoga duduknya kita di sini dinilai sebagai suatu kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat tersebut kepada kita pada hari ini, pada malam hari ini, kita juga meminta kepadanya mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kekal. Kita senantiasa istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu, berada di atas jalan ilmu, baik dengan cara mempelajarinya, dan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, ataupun mengajarkannya, atau bahkan sekedar menyebarkannya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para ahli keluarganya, terutama para istrinya ummahatul mukminin, para keturunannya, para sahabat yang setia menemani perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh orang-orang yang beriman yang senantiasa istiqamah dan teguh di atas ajaran yang dibawa oleh baginda dengan benar sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk dari golongan tersebut. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pada malam hari ini, sebagaimana flyer yang disebarkan, kajian kita adalah tentang 3 pesan agung Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah bosan-bosannya kita mendengar pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana tidak? Pesan baginda berisi sesuatu yang dengannya iman kita tidak sempurna.
kecuali dengannya. Pesan baginda berisi pesan-pesan yang dengannya dan dengan mengamalkannya kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Inilah yang disadari oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga pesan-pesan baginda itu adalah sesuatu yang paling nafis, paling berharga bagi mereka, sehingga dijadikan sebagai hadiah untuk diriwayatkannya kepada para sahabat yang lain atau kepada para murid mereka. Sebagaimana salah satu riwayat tentang kaifiyat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Ibnu Abi Layla. Dia bercerita, laqiyani Ka'ab ibnu Ujrah. Laqiyani Ka'ab ibnu Ujrah. Pernah bertemu dengan saya si Ka'ab bin Ujrah. Faqala, lalu si Ka'ab berkata kepada siapa tadi? Kepada Ibnu Abi Layla. Ala uhdi laka hadiyatan. Maukah kamu ku hadiahi sebuah hadiah? Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abi Layla, laqiyani Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu, telah bertemu denganku si Ka'ab bin Ujrah. Kemudian dia berkata, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnu Abi Layla, maukah kamu kuberi hadiah, yaitu sesuatu yang aku pernah dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, biasanya hadiah itu adalah sesuatu yang berharga kita berikan kepada orang yang kita cintai. Kalimat dari Ka'ab bin Ujrah ini menunjukkan baginya dan begitu pula bagi para sahabat yang lain, yang keluar dari lisan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki. Apa kata Ibnu Abi Layla? Faqultu bala. Maka ku katakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya, mau. Fa'ahdihali, hadiahkanlah kepadaku apa yang engkau dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab bin Ujrah mulai meriwayatkan hadis yang ingin dia sampaikan atau yang ingin dia hadiahkan tersebut kepada Ibnu Abi Layla. Kata Ka'ab bin Ujrah, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlal bait? Kami bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimanakah bersalawat atas kalian para ahli bait, yakni kepada Nabi dan juga kepada para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum, karena sesungguhnya cara menyampaikan atau mengucapkan salam ke atas Nabi dan para ahli baitnya sudah diajarkan kepada kami. Sedangkan perintah bukan hanya untuk mengucapkan salam, tapi sebelum itu adalah untuk bersalawat ke atas Nabi, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Ini khabar, pengkabaran bahwasannya Allah bersalawat ke atas Nabi dan para malaikat Allah pun bersalawat ke atas Nabi. Salawat Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna pujiannya dan sanjungannya
terhadap Nabi di hadapan para makhluknya di langit sana, para malaikat Allah. Sedangkan salawat malaikat ke atas Nabi sebagaimana kata para ulama adalah al-istighfaru lahu. Para malaikat memohonkan ampunan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan menurut tafsiran sebahagian ulama, salawatnya malaikat begitu pula yang lainnya selain malaikat, yakni selain Allah, itu bermakna kita meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat ke atas Nabi. Jadi tatkala kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya adalah ya Allah, bersalawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua tafsir yang masyhur. Kemudian setelah itu diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah. Perintah yang disampaikannya kepada setiap orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam ke atasnya. Salam sudah tahu, sebagaimana yang kita baca di tasyahud akhir. Assalamu alayka dan seterusnya. Nah, di sini mereka bertanya tentang bagaimana cara bersalawat ke atas Nabi. Kaifas salatu alaikum ahlal bait. Maka kata Ka'ab bin Ujrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sehingga pada rentetan atau pada penutup rentetan kajian ilmiah yang sudah kita mulai dari hari Rabu. Hari Rabu, saya ingin menjadikan majlis penutup ini sebagai majlis hadiah. Dan saya tidak membawa kecuali 3 pesan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disyarah oleh saya dan sebahagiannya oleh Al-Fadil Ustaz Soni Hendra Tanjung LC hafizahullahu taala insyaallah taala. Hadis ini, hadirin dan hadirat sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Begitu pula oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Dan oleh selain mereka berdua. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau tadi pagi kita pilih tema ihsan, bertepatan pengajiannya di Masjid Ihsan. Pesan ini bertepatan pula dengan nama masjid ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Abu Ayyub bercerita, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini tak disebutkan namanya di sini. Dan tak penting untuk diketahui juga siapa yang datang ini. Kemudian dia berkata, "Idzni wa aujiz, wahai Rasul, nasihati aku, kasih aku mau'izah, wa aujiz, dan peringkas." Tahu peringkas ya? Itu mungkin benar enggak kata perintah peringkas ini? Ya. Ringkaskanlah. Sampaikan nasihat tersebut dengan ringkas. Dalam riwayat yang lain, perkataan lelaki tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allimni wa aujiz, wahai Rasul, ajarkan kepadaku
atau beri aku ilmu, wa aujiz, tapi dengan kalimat yang pendek, ringkas, padat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pesan yang cantik kepadanya, mengandung 3 pesan yang sangat agung, yang insyaallah kita akan ulas secara ringkas pada malam hari ini. Tak panjang-panjang hadirin hadirat sekalian. Kalau kita mau panjang-panjang bahas secara mendalam, bahkan 3 pesan agung ini membutuhkan beberapa majlis. Tapi sebagaimana kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tak bisa kita capai semuanya, paling tidak kita tidak tinggalkan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pesannya, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Ya rajul, wahai lelaki, kalau seandainya kamu mendirikan salat, menegakkan salat, maka salatlah sebagaimana salatnya orang yang akan muwaddi'. Pemuwaddi' itu orang yang akan berpisah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang akan mengatakan wada'an, sampai jumpa kembali, atau bahkan mungkin selamat tinggal dan tidak akan pernah berjumpa kembali. Ini namanya muwaddi'. Mungkin yang sering kita dengar adalah kata wada', ya. Kalau salat seperti salatnya orang-orang yang akan meninggalkan orang lain untuk berpisah, untuk pergi jauh. Ini pesan yang pertama, dan nanti kita akan ulas insyaallah taala. Pesan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara, bercakap dengan percakapan-percakapan yang kamu sendiri minta maaf dan minta uzur pada hari kemudian, atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Astagfirullah, menyesal saya mengatakan hal yang demikian tadi. Astagfirullah, kenapa pula terkeluarkan kalimat-kalimat seperti itu dari lisan saya? Menyesal. Akhirnya minta uzur, minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Wa ajmi'il ya'sa, kalau kita artikan secara letter leg, ya, perkataannya, wa ajmi'il ya'sa, yakni kumpulkan, ya, kumpulkan keputusasaan, seperti itu kurang lebih, dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Pesan yang ketiga ini adalah pesan supaya seorang muslim qanaah dengan apa yang dia miliki dan mengalihkan pandangannya dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Boleh difahami, ya? Menganjurkan seorang muslim untuk qanaah, terima apa adanya, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dan tidak mengharapkan apa yang tidak dia miliki yang ada pada tangan-tangan manusia. Ini 3 pesan yang agung wallahi jamaah sekalian. Yang barang siapa memahami 3 pesan ini dan mengamalkannya, niscaya dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa
yang memahami 3 pesan agung ini dan mengamalkannya, maka seluruh kebaikan dunia dan akhirat ada pada tangannya insya-Allah taala. Kita mulai dengan wasiat atau pesan yang pertama. Kata Nabi tadi apa? Salli idza qumta ila salati fasalli salata muwaddi'in. Kalau kamu salat, salatlah sebagaimana salatnya seorang muwaddi'. Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, saudaranya, kekasihnya, ataupun orang-orang yang dia cintai. Pesan yang pertama ini menyuruh seorang muslim supaya yang pertama, kalau salat itu salatnya khusyuk. Yang kedua, ketika salat dan juga ketika melaksanakan ibadah apapun selain salat, hendaknya dia memutkinkan salat atau ibadah tersebut. Ini menjadi pembahasan kita pagi hari tadi juga di Masjid Al-Ihsan Pasar. Nabi SAW dalam sebuah sabdanya berkata, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seseorang di antara kalian yang apabila dia melakukan suatu pekerjaan dia itqan, dia ihsan, dia melakukannya dengan maksimal dalam bentuk sebaik mungkin. Kalau seandainya ada yang lebih baik dari apa yang telah dia perbuat, maka seharusnya yang dia buat adalah yang lebih baik itu. Itu namanya maksimal. Tidak ada lagi kebaikan setelah itu. Tidak ada lagi yang lebih afdal melebihi itu. Itu dalam bahasa Arab atau bahasa syariat adalah ihsan atau itqan. Yang berbuat ihsan disebut muhsin. Yang berbuat itqan disebut mutkin. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali isyarat supaya setiap muslim kalau beramal soleh itu beramal soleh dengan ihsan dan itqan. Ini muka-muka yang hadir di sini, muka-muka jagal ini. Kalau pas Idul Adha banyak yang tukang nyembelih kayak ini atau melapah cincang, ya. Apa pesan Nabi ketika hari-hari seperti itu? Masih ingat sabda Nabi? Kata Nabi SAW, Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Dalam segala hal ihsan itu wajib. Kutiba alaikum. Kemudian Nabi menjelaskan, fa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Maka oleh karena itu apabila kalian menyembelih, apa wasiat Nabi, pesan Nabi, fa ahsinu adz-dzibhah, maka lakukan penyembelihan dengan ihsan. Ihsan bukan sekedar baik, tapi cara yang terbaik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka bunuh dengan ihsan. Jangan menyiksa. Pesan setelahnya masih lagi menunjukkan tentang ihsan dalam menyembelih. Supaya menyembelih kita, menyembelih yang ihsan itu seperti apa? Pisaunya harus tajam sekali. Kan kata Nabi setelah itu, falyuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian sebelum menyembelih itu dia tajamkan pisaunya terlebih dahulu. Ini isyarat kepada ihsan. Ketika salat pun sama. Atau ketika wudu, sebagaimana hadis yang kita sampaikan pada pagi hari tadi, Nabi SAW sering sekali, bukan dalam satu hadis, dua hadis, di beberapa hadis sering berpesan tatkala
berpesan supaya kita berwudu dengan ihsan. Kata Nabi, man tawaddo'a, pasti diikuti dengan fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu lalu berwudu dengan ihsan, dia perbagus wudunya, sempurna wudunya. Ketika berinfak pun apa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan wahai orang-orang yang beriman dari harta-hartamu yang thayyibat, yakni yang terbaik, yang bagusnya. Jangan yang ketika melihatnya semua kita sepakat untuk menutup mata, menundukkan pandangan. Harta yang tak baik. Nah, begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, tatkala beliau berpesan, idza qumta ila salati fasalli salata muwaddi', tatkala kamu salat, salatlah dengan atau sebagaimana salatnya orang yang mau meninggalkan negerinya. Jangankan orang yang meninggalkan negerinya dan tak tahu kapan balik kembali, orang yang sekedar pergi 14 hari, 12 hari ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah, cara idaknya itu, tahu idak ini perbuatannya, cara berpisahnya itu pun luar biasa. Bahkan sebahagian orang-orang tua sudah meninggalkan wasiat untuk anak-anaknya, sudah dia tinggalkan pesan, atau dia tunjuk harta dia yang dia simpan di sebalik baju-bajunya dalam lemari. Nah, begitu seharusnya salat. Dan untuk salat yang seperti itu memang bukanlah mudah, hadirin hadirat sekalian. Dia adalah perkara yang membutuhkan mujahadah, kesungguhan yang luar biasa, usaha yang maksimal. Oleh sebab itu, ihsan dalam agama kita merupakan tingkatan tertinggi. Kata Nabi tatkala ditanya tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun tak dapat melihatnya atau tak dapat merasa melihat Allah ketika melakukan amal ibadah, maka ingatlah sesungguhnya Allah Maha melihat. Itu hal yang pasti. Nah, di antara cara yang lain supaya salat kita bisa khusyuk, selain menganggap bahwasannya ini adalah salat terakhir, itu maksud pesan Nabi tadi. Seakan-akan kita tidak melaksanakan salat lain lagi selain itu. Habis salat maghrib tadi, boleh jadi ada di antara kita yang diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salat maghrib itulah salat terakhir dia. Itu yang diminta oleh Nabi untuk kita ingat. Sebelum salat maghrib tadi, kita ingat bahwasannya boleh jadi ini adalah salat terakhir saya. Sehingga orang yang merasa bahwasannya itu adalah salat terakhirnya, maka dia akan melakukan salat itu dengan ihsan. Sebagaimana orang yang akan meninggalkan negerinya, dia akan memaksimalkan momen itu untuk menunaikan hak-hak manusia. Dia kembalikan hutang-hutang yang pernah dia miliki atau dia pinjami kepada orang lain. Dia sampaikan wasiat kepada anak-anaknya. Dia sampaikan kepada anak-anaknya bahwasannya saya punya hutang kepada si fulan, tolong bayar nanti. Semua dia keluarkan. Kenapa? Karena dia merasa boleh jadi dia tak kembali lagi. Boleh jadi di perjalanan nyawanya dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salli salata muwaddi'. Ini pesan yang pertama dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Diriwayatkan dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, salah seorang ulama salaf. Dia pernah berkata, "Idza aradta an tanfa'aka salatuk, faqul la'alli la usalli ghairaha." Suatu ketika dia pernah berpesan berdasarkan hadis tadi, kalau seandainya Anda ingin salat Anda bermanfaat, memberikan manfaat kepada Anda, maka katakanlah ketika akan salat, boleh jadi saya tidak mengerjakan salat lain lagi setelah salat ini. Anggap itu salat yang terakhir, sehingga kita akan memperbagus salat tersebut untuk Allah tabaraka wa taala. Azan ya? Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelahnya kita akan sambung sedikit lagi wasiat yang pertama dan lanjutkan dengan wasiat yang kedua dan yang ketiga insyaallah.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Telah kita dengarkan tadi pesan agung yang pertama dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya kita khusyuk dalam salat kita sebagaimana khusyuknya orang-orang yang menganggap bahwasannya salat yang sedang ia kerjakan itu adalah salat terakhirnya di atas muka bumi ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan salah satu kunci keberuntungan bagi seorang hamba di dunianya maupun di akhiratnya. Bukankah dalam surah Al-Mu'minun yang awalannya merupakan cerita dan pengkhabaran tentang sifat-sifat orang-orang yang beruntung, dan sempat kita singgung sebelum ini di Masjid Muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah selepas itu. Di antara sifatnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika melaksanakan salat, dia melaksanakannya dengan khusyuk. Memang tak mudah untuk khusyuk, karena perlu merasa bahwasannya kita menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah tabaraka wa taala. Perlu merasa bahwasannya kita salat seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Perlu ada rasa bahwasannya salat itu adalah salat yang terakhir yang akan kita kerjakan atau yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Memang susah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan susah. Syekh dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di sini Allah menyatakan bahwasannya salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau salatnya aja berat, apalagi untuk khusyuk dalam salatnya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Minta ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh, tadarru', merendahkan diri kita di hadapan Allah, meminta-minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam pelaksanaan segala ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatik, ya Allah, tolong kami untuk memperbagus ibadah kepadamu. Dan salat tentunya masuk sebagai barisan yang pertama dari ibadah yang kita minta supaya Allah tolong kita dapat memperbagusnya ketika melaksanakannya itu. Ini kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama bernama Thabit Al-Bunani, seorang ulama salaf, seorang muhaddits, bahkan dia sendiri mengakui, apa katanya? Kabattus salata 20 sanah thumma tana'amtu biha 20 sanah.
kabattu salata, yakni aku melaksanakan salat itu dengan penuh kesusahan, susah. Selama berapa tahun? 20 sana, selama 20 tahun. 20 tahun tu dia bermujahadah dalam melaksanakan salat sebaik mungkin, seihsan mungkin, seitqan mungkin, sekhusyuk mungkin. Dia istilahkan dengan kabattu, saya melaksanakannya dengan susah payah. Fi kabat, dia berada dalam kesusah payahan. Tapi setelah itu apa kata Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, thumma tana'amtu biha 20 sana. Tapi 20 tahun kemudiannya saya merasakan kelezatan dan manisnya khusyuk dalam salat itu. Kuncinya apa? Kuncinya dimulai walaupun bersusah payah terlebih dahulu. Dimulai walaupun bersusah payah terlebih dahulu. Jadi pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini adalah supaya seorang muslim merasa ketika melaksanakan salat bahwa salat itu adalah salat terakhirnya, sehingga dengan begitu lahir dan wujudlah salat yang sangat baik sebagaimana yang dicintai dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan bila itu sudah wujud, maka sebagaimana kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani tadi, salatnya tanfa'uh, akan memberikan manfaat kepadanya. Salah satu manfaat yang sering kita dengar apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Wasiat yang kedua, kita minta kepada guru kita Al-Fadil Ustaz Soni untuk menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberinya taufiknya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan petunjuknya kita bisa mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan benar. Kalaulah bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian bukan karena perjuang Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, maka kami mengucapkan jazakallahu khair buat guru kita Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Rimanda LCM hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan kesempatan untuk ana pribadi melanjutkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada dasarnya beliau sendiri pun sudah cukup. Beliau sendiri pun sudah cukup. Cuman karena sesekali beliau datang ke Duri, biasanya kami kalau duduk di Tetalu aja. Sekarang kami duduk di depan ini. Saya ingat pertama dan terakhir kami duduk bersama di tahun 2021. Kalau tak salah. Alhamdulillah,
Allah pertemukan kembali kita dengan guru kita tercinta. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga beliau dan memberkahi ilmunya serta menjadikan ilmu yang boleh sampaikan kepada kita semua sebagai amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi kita telah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan 3 wasiat yang sangat penting, yang sangat agung bagi kita semuanya. Yang pertama telah dijelaskan oleh guru kita tadi bahwasanya hendaknya kita berusaha melaksanakan solat seolah-olah kita setelah solat tersebut meninggalkan dunia selama-lamanya. Maknanya jangan sampai melaksanakan solat ini hanya melepas kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian wasiat Nabi SAW yang kedua, beliau mengatakan wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan engkau berbicara, jangan engkau mengucapkan suatu kalimat dari lisanmu kepada manusia sehingga di hari kiamat kelak, di hari esok engkau minta maaf kepada mereka. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya ketika menjelaskan hadis ini, maka poin yang kedua yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah hifdzul lisan. Bagaimana kita sebagai seorang hamba agar terus berusaha menjaga lisan kita, menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tak bertulang ini, akan tetapi mendatangkan malapetaka yang luar biasa. Dan makhluk ini juga mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa pula kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pepatah orang-orang Arab terdahulu yang masyhur di karangan para talibul ilm, mereka mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lisannya. Kenapa? Betapa banyak manusia-manusia di permukaan bumi ini yang mengaku seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, namun pada akhirnya di akhirat mereka dicampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka Jahannam, disebutkan lisan mereka. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah ketika meminta nasihat kepada Nabi SAW, maka begitu banyak nasihat yang Nabi sampaikan kepada beliau. Maka di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kuffa 'alaika hadza. Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, engkau jaga ini. Maknanya engkau jaga lisanmu. Ketika Nabi SAW berkata seperti itu, Mu'adz heran. Seolah-olah ini perkara yang besar, padahal dia ringan menurut Mu'adz dan menurut sebagian kita. Kita merasa bahwasanya lisan yang kita ucapkan kepada orang lain sehingga menzalimi mereka, menyakiti mereka dengan ucapan kita, seolah-olah kita tidak merasa bersalah. Itulah yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Sungguh sedih ibumu hai Mu'adz ketika kehilanganmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahal yakubban nas finnar ala wujuhihim
illa hasaida alsinatihim. Nabi SAW mengatakan, dan bukankah akan ada orang-orang yang Allah campakkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan wajah mereka tertelungkup. Maknanya Allah hinakan mereka, Allah campakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena lisan mereka. Maka oleh karena itu, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi SAW memberikan solusi terbaik bagaimana kita nantinya di akhirat agar tidak meminta maaf kepada manusia-manusia yang telah kita zalimi dengan lisan kita. Apakah kita dulu di dunia pernah mengejek dia, merendahkannya dengan lisan, dan lain sebagainya. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah, lihat, kalau kita mengatakan atau ingin melihat apakah kita telah termasuk orang-orang mukmin, maka lihat ini, apakah ada pada diri kita atau tidak, atau hanya ya pengakuan-pengakuan kita saja sebagai seorang mukmin. Sebagaimana itu yang terjadi di zaman kita sekarang, mengatakan diri mereka Islam, tapi apa itu Islam tidak tahu. Kesyirikan masih dilakukan, sholat ditinggalkan, puasa dia ikut sahur tapi pagi sarapan juga, tapi tetap mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, sehingga muncullah istilah di Indonesia Islam KTP. Maka jangan sampai kita menjadi seorang mukmin yang seperti itu. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah engkau mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa ucapkan kalimat yang baik, cukup diam. Cukup diam. Makanya ketika kita kajian rutin, pernah kita sedikit membahas suatu kaedah yang saya pribadi sampai sekarang belum tahu kaedahnya dari mana, yaitu perempuan satu hari apa? Harus mengucapkan berapa kata? 20.000. Itu saya tak tahu. Tidak tahu anak. Tahu tak kaedah dari mana? Allahu a'lam. Kalaupun kaedah itu benar, sehingga mereka dengan enteng mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga mencampakkan mereka ke dalam neraka jahanam nanti di akhirat, maka ada solusinya di dalam syariat Islam. Kalau itu benar, taruhlah kita katakan itu benar, karena ini sudah ammat hadhil qaidah. Kaidah ini sudah apa? Sudah umum nih. Iya. Maka syariat Islam memberikan solusinya. Apa itu? Ya, kalau ingin betul-betul 20.000 kata itu ingin kita keluarkan, karena wanita susah diamnya, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Ini solusi dari Islam. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah tidak membiasakan dia mengucapkan kata-kata kecuali yang baik. Ini solusi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pentingnya kita menjaga lisan, terlebih di zaman kita sekarang. Karena di zaman kita sekarang lisan terbagi menjadi berapa? 2. Sedangkan di zaman Nabi lisan hanya 1. Sudah ditegaskan oleh Nabi untuk menjaga, apalagi di zaman kita lisan 2. Yang pertama, lisan yang ada pada diri kita sekarang. Yang kedua, media sosial yang kita petikkan jari jemari kita di dalamnya. Dan ini yang lebih bahaya.
Kenapa ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita misalnya menghina seseorang dengan ketikan dan kita tidak kenal dia tak kenal dengan kita. Kira-kira di akhirat gimana cara minta maaf ya? Hah? Bung sama Ustaz Ahmad di mana ini susah kita jumpa. Hah? Ini harus kita tanamkan di dalam diri. Ini penting ikhwani muslim. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi sangat disayangkan banyak di antara kita meremehkan ini. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih. Nih, kita kan mengharapnya surga ya. Tidak ada di antara manusia yang dia ingin masuk surga. Hatta orang kafir pun ingin masuk surga. Apa buktinya? Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jangankan kita, Pak, Yahudi dan Nasrani sendiri mengklaim mereka saja yang di surga, kita enggak. Tapi Allah tabaraka wa taala membantah klaim mereka dengan mengatakan tilka amanihum, itu hanya angan-angan mereka belaka. Asyahid bahwasanya bukan hanya orang-orang muslim saja yang ingin masuk surga. Mereka saja berharap masuk surga walaupun mustahil. Kenapa? Mereka bukan muslim. Karena Allah sendiri mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasul." Tidak ada yang menyebabkan infak mereka, harta yang mereka keluarkan untuk membantu manusia, membantu siapapun, tidak Allah terima penyebabnya kecuali mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama tafsir sepakat dalam ayat ini mengatakan Islamlah kunci utama. Maka Nabi telah menunjukkan bagaimana cara kita bisa masuk surga. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yadman li baina syafataihi wa baina fakhidaihi admanahul jannah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menjamin untukku antara dua bibirnya. Kira-kira dua bibir apa? Lisan. Maknanya siapa yang bisa menjaga lisannya, wa baina fakhidaihi, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluannya, atmanahul jannah, aku akan jamin untuknya surga. Bayangkan Pak, kita cari-cari kerja, tiba-tiba orang mengatakan engkau lakukan ini, ya saya jamin masuk. Itu tak ada cerita. Disuruh datang pekan depan, besok datang itu. Kenapa? Sudah ada yang menjamin. Sudah ada backingan di dalam. Bayangkan backingan kita Nabi SAW. Bagi siapa? Yang bisa menjaga lisannya. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi SAW banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, iya, bagaimana kita berusaha menjaga lisan dan berhati-hati tentang itu. Kenapa? Karena sebagian kita merasa kalau orang-orang tersakiti dengan lisan kita itu enggak zalim. Kadang kita merasa ketika kita menghina orang lain dengan lisan kita itu enggak zalim. Sebagian kita mengatakan zalim itu kalau dia kita sakiti dengan perbuatan. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau? Dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Apa kata beliau? Atadruna mal muflis? Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'.
Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah siapa yang tidak punya dirham." Maknanya siapa yang tidak punya fulus, siapa yang kere, siapa yang asetnya habis, bangkrut, itu dia. Dan ini wajar para sahabat menjawab seperti itu. Karena rata-rata kalau kita ketika ditanya tentang masalah bangkrut, maka pasti ujungnya yang kemana? Urusan dunia. Tapi Nabi SAW di sini tidak menginginkan urusan dunia itu. Karena Nabi diutus bukan untuk dunia. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, faqal, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat kelak, yang mana mereka datang dengan membawa pahala salatnya. Tadi kita sudah dijelaskan oleh guru kita bagaimana cara salat yang benar. Maka jangan sampai ketika kita sudah berusaha khusyuk di dalam salatnya, ternyata kekhusyuan yang kita lakukan itu karena lisan kita tidak bisa kita jaga, sirna di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan wasiyam. Dan orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat, mereka membawa pahala puasanya, baik puasa wajib ataupun puasa sunnahnya. Wa zakatin, membawa pahala zakatnya. Namun sangat disayangkan, qad syatama hadza, ternyata selama di dunia dia hobi memaki orang lain. Berarti dengan lisannya. Wa qadhafa hadza, selama di dunia dia suka menuduh orang lain. Wa akala madza hadza, suka memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan suka menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dan suka memukul orang lain, menzalimi orang lain. Lalu apa yang dia dapatkan di akhirat? Nabi SAW mengatakan, maka orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini, termasuk menyakiti orang lain dengan lisannya, di akhirat kelak pahalanya akan diambil dan akan diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, apa kata Nabi SAW? Maka jikalau seandainya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sudah habis, qabla an yuqda ma alai, sebelum dia ditetapkan dan ditimbang apakah dia nantinya di surga atau di neraka, ternyata dosa kezalimannya tersebut di antaranya adalah dengan lisannya kepada orang lain belum selesai. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang dia zalimi dengan lisan yang tidak biasa dia jaga dengan lisannya tersebut. Akhirnya dosa orang yang dia zalimi tadi diambil, kemudian diberikan kepada dia yang telah menzalimi orang lain, termasuk dengan lisannya tersebut. Sehingga pada akhirnya Allah tabaraka wa taala campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, setelah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita betul-betul mengambil pelajaran. Hendaknya kita betul-betul berusaha menjaga lisan kita yang dua itu. Agar apa? Agar kita tidak dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala di akhirat kelak. Maka usahakan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini membuahkan pahala. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya lisan yang Allah berikan kepada kita ini
membuahkan pahala sebesar-besarnya di akhirat. Kenapa? Karena memang untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikan dunia ini tempat kita menanam pahala sebanyak-banyaknya. Maka di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Maknanya, kalau kita tak bisa melakukan suatu kebaikan dari pintu sedekah misalnya, Allah bukakan pintu yang lain. Dan di antara pintu terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita adalah lisan yang semua kita punya sekarang. Jaga itu. Dan ajarkan anak istri kita, keluarga kita, agar mereka betul-betul menjaga lisan mereka. Ya. Makanya para ulama sepakat, di tengah-tengah keluarga ini kita harus berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah kalau seandainya kita mendengar, imma itu istri kita, anak kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dari lisannya, apakah dia menghibah, menggunjing, mengadu domba, menghina orang lain dan seterusnya, tegur dia. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai namanya seorang suami. Wallahi ahibbati fillah, seorang suami, kita tidak akan pernah duluan masuk surga Allah Azza wa Jalla sampai kita selesaikan urusan kita dengan istri dan anak kita nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan buhma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suka atau tidak suka, ini akan pasti terjadi. Apa kata beliau? Seluruh manusia, termasuk kita berarti, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan juga dalam keadaan buhma. Apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, wa ma buhma ya Rasulullah? Apa yang dimaksud tadi kalimat buhma wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ay laisa ma'ahum minad dunya syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makna buhma adalah tidak ada pada mereka harta dunia sedikit pun yang dulu mereka kumpulkan, yang dulu mereka miliki. Tidak ada lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurub, ana al-malik ana ad-dayyan, thumma yaqulu jalla wa ala la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar alaihi madlamatun hatta aqussaha minhu hatta al-latmah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan makna dari muhba tadi adalah semua manusia ketika dibangkitkan tidak memiliki apapun dari kehidupan dunia yang dia banggakan dulu. Kemudian apa kata beliau alaihi salatu wassalam?
kemudian diserukanlah di atas seluruh makhluk, ya, yang mana keluarlah kalimat atau ucapan yang sangat keras. Orang yang dekat jelas mendengar suara tersebut, sebagaimana orang-orang yang dekat juga jelas dengan mendengarkan kata-kata tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, saya adalah Malik. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tidak pantas bagi siapapun dari penduduk surga masuk ke dalam surga, dan dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka, namun dia masih memiliki kezaliman kepada makhluk. Maknanya, ketika nantinya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan masuk surga terlebih dahulu. Sampai kapan? Kalau masih ada kezaliman kepada makhluk. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta aqussaha min, sampai aku adili dulu. Akan diadili terlebih dahulu. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa dzak wa hum innama ja'u buhman. Para sahabat heran, kok bisa mereka diadili, sedangkan ketika tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh manusia ketika dibangkitkan enggak bawa apa-apa dari dunia. Terus bagaimana cara menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan tadi? Dan di awal sudah kita katakan, ketika kita ya tidak bisa menjaga lisan kita terhadap manusia secara khusus, maka sama dengan kita menzalimi mereka. Kalau mereka tidak memaafkan apa yang kita lakukan, ini yang akan kita dapat di akhirat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bil hasanat wa sayyiat. Maka cara Allah tabaraka wa ta'ala membalas kezaliman mereka adalah dengan kebaikan dan keburukan. Maknanya tadi hadis yang kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di awal, yaitu kebaikan-kebaikan orang-orang yang zalim akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang tidak dizaliminya, maupun dengan ucapan-ucapannya. Kalau selesai pahalanya, kezalimannya masih ada, belum dimaafkan, maka Allah akan ambil dosa orang yang dizalimi dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Wallahi ya ikhwan, ini nasihat yang sangat luar biasa, yang mana banyak di antara kita terjerumus ke dalam dosa yang luar biasa ini. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, siapa yang masih memiliki kezaliman kepada orang lain, falyatahallalhu al-yawm, maka hendaknya dia sekarang, hari ini, minta dihalalkan. Sebelum apa? Sebelum harta kita tidak manfaat lagi. Maknanya datang hari kiamat, datang kematian, maka minta dihalalkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wa ajmi'il ya'as mimma fi yadin nas. Ya, dan kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maknanya nasihat beliau yang ketiga adalah qanaah. Merasa cukup. Ini wasiat yang ketiga yang sangat luar biasa penting, yang mana di zaman kita sekarang banyak di antara manusia-manusia yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tenggelam dalam kehidupan dunia. Banyak. Bukankah dulu sering kita melihat teman-teman kita hadiri majelis ilmu, namun ketika telah tersentuh dengan kehidupan dunia dia hilang? Banyak. Banyak sekali. Maka qanaah adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin merasa cukup, ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya apa kata para ulama?
di antara cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat harus memiliki sifat qanaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tabaraka wa taala mengatakan, siapa saja yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Dan wallahi, inilah yang diinginkan oleh semua manusia. Semua, hatta orang-orang kaya pun ingin hidup tenang. Apa kata para ulama? Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka menafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, di antara maknanya adalah al-qanaah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat qanaah di dalam dirinya. Makanya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an, jikalau seandainya kita telah diberikan oleh Allah sifat qanaah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan kerajaan manusia sama-sama memiliki kehidupan dunia. Bukan berarti ketika Nabi SAW, begitu juga Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar qanaah, merasa cukup, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kita tidak boleh kaya. Kaya silahkan, akan tetapi yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita, ya, ini kita bukan bicara hanya terhadap orang-orang awam, bahkan terhadap para penuntut ilmu, bahkan terhadap para da'i yang mereka telah diambil ilmunya oleh manusia. Mereka begitu luar biasa tergiur dengan kehidupan dunia, tak merasa cukup, haus terus, sehingga pelit mengeluarkan harta di jalan Allah, susah bantu orang, ya, seolah-olah dia berpikir, ini saya sudah capek-capek nih ngumpulkan harta, tiba-tiba ente enak saja minta bantuan ke saya. Harus kayak saya dong. Bagaimana saya berusaha untuk mencari dunia ini, ente harus seperti saya. Ya akhi, kalau ini sifat yang kita miliki, berarti Allah tidak memberikan sifat qanaah kepada kita. Iya. Maka sifat qanaah adalah sifat yang sangat luar biasa. Ya. Maka jangan kita katakan bahwasanya ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan itu hanya pada kekayaan harta dunia. Tidak. Akan tapi di dalam hati yang qanaah. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Apa kata Nabi? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau atas apa yang Allah bagikan kepadamu, kenikmatan dunia, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup dengan kehidupan dunia itu? Ya, kita tidak pernah qanaah. Kita masih merasa kurang, masih tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal Nabi sendiri mengatakan, laisal ghina an kathratil araq, walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan dunia, bukan banyaknya harta. Kalaulah kenikmatan
atau kebahagiaan seorang muslim dan muslimah diukur dengan banyaknya harta, maka alangkah kasihannya para sahabat Nabi yang susah. Alangkah kasihannya mereka ahlu suffah, mereka yang tinggal di Masjid Nabawi. Tapi apakah mereka merasa tidak bahagia? Tidak. Mereka justru mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Mereka qanaah, ridho apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa kata Nabi? Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kayanya hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, apa kata beliau? Beliau menceritakan ciri orang-orang yang aflah, yang beruntung. Nah, tadi kan kita sudah mendengar di antara orang yang beruntung dunia akhirat yang bahagia adalah yang khusyuk dalam salatnya. Ada dalil yang lain yang mengatakan agar kita mendapatkan kebahagiaan itu juga. Apa kata Nabi SAW? Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi SAW mengatakan, dan sungguh telah beruntung. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan, ini Nabi sampaikan caranya. Nabi nggak pernah pelit. Sungguh beruntung siapa? Man aslam, siapa yang telah menjadi seorang muslim, atau makna yang lain adalah siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menundukkan dirinya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian siapa mereka yang beruntung yang kedua? Waruziqa kafafan, dan mereka yang telah diberikan rezeki yang cukup. Makanya Nabi SAW di antara doanya yang masyhur, doa yang selalu beliau hantarkan kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah, berikanlah rezeki kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad kafafan, cukup, gak lebih gak kurang. Makanya Nabi SAW kalau punya rezeki lebih, langsung beliau kasih kepada orang lain. Langsung gak? Iya. Suatu ketika Nabi SAW pernah habis sholat langsung keluar. Biasanya kan Nabi zikir dulu, tapi Nabi langsung keluar. Semua para sahabat heran, Nabi kenapa nggak biasanya. Kemudian nggak lama kemudian Nabi balik kembali. Kemudian beliau mengatakan, iya, aku tahu kalian heran dengan apa yang aku lakukan. Para sahabat mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa saya lakukan hal yang tadi? Karena saya baru teringat bahwasanya masih ada harta yang berlebih di rumah itu belum saya infakkan. Makanya akhirnya saya infakkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Rizqu kafafan, cukup deh. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara orang-orang yang telah bahagia mendapatkan dunia ini, iya, di antaranya yang pertama, siapa yang dia lahu qutu yaumi, ada makan untuk hari itu. Rumahnya luas, maknanya dia tenang di rumah itu. Dia. Kemudian yang ketiga, pamarkabun hani, memiliki kendaraan yang enak. Kalau kita sudah mendapatkan rezeki di hari itu, ya, maka ridho dengan apa yang Allah berikan. Kemudian apa kata Nabi SAW yang terakhir tadi? Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia sifat qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka oleh karena itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kita memiliki sifat qanaah sehingga kita tidak tamak dengan dunia ini. Sehingga kita tidak tamak terhadap dunia ini sebagaimana orang-orang terdahulu di dalam Al-Qur'an yang banyak Allah ceritakan
mereka begitu haus dengan kehidupan dunia, tidak merasa cukup seperti Qarun. Akhirnya Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan dia beserta hartanya. Kita sebutkan satu saja. Kalau saya lanjutkan sampai subuh kita. Satu saja. Ya, bagaimana cara kita bisa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Saya sebutkan satu saja. Yang paling utama adalah ingat, ya, sering menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan hanya fokus dengan ujian demi ujian yang Allah berikan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ya, ketika menafsirkan firman Allah, innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya terus selalu berkeluh kesah. Ngeluh, besok gimana, kan ini banyak kita nih. Besok, ya akhi, besok bukan urusan ente, urusan Allah. Seorang mukmin dia hanya berdoa kepada Allah, sandarkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh, tawakal kepada Allah, ambil sebab. Besok urusan Allah. Masalah kita adalah selalu memikir besok gimana? Kalau saya lakukan ini besok gimana anak saya? Kalau saya keluarkan harta saya besok gimana? Ya akhi, bukankah kau punya Allah Rabbul Alamin? Kita punya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, yadhkurul masa'ib wa yansanna wa yansinna. Manusia itu banyak yang selalu menyebut-nyebut musibah, ujian yang Allah kasih. Besok saya di PHK, besok saya ini nantinya, nanti saya seperti ini. Tapi dia lupa dengan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepadanya. Maka ingat selalu nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Makanya ya, dianjurkan kepada kita selalu melihat yang di bawah dalam urusan dunia. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan selalu kalian lihat di atas. Karena kalau di atas maknanya orang-orang kaya dan seterusnya, enggak habis-habis ini. Tidak habis. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mamala, ya, tidak ada yang bisa membuat manusia itu cukup dalam urusan dunia kecuali tanah. Maknanya kalau dah mati baru dia selesai cukup. Selagi dia hidup terus. Makanya oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, hendaknya kita berusaha mengamalkan nasihat yang luar biasa agung ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Terlebih, ya, nasihat beliau alaihi salatu wasallam yang ketiga, berusahalah kita memiliki sifat qanaah, ya, ridha terhadap apa yang Allah berikan. Namun bukan berarti kita meninggalkan usaha, bukan berarti kita meninggalkan, ya, rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, inilah 3 wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Semoga 3 wasiat yang kita bahas pada malam hari ini bisa memacu, memberikan motivasi kepada kita, ya, agar kita terus berusaha menghabiskan waktu, umur kita, apapun yang kita lakukan untuk akhirat kelak. Untuk akhirat kita, karena kesanalah tujuan seorang mukmin. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mungkin yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tidak langsung tutup, ya.
Mungkin kita kembalikan atau kita berikan kembali kepada Ustaz kita Ustaz Ahmad Rimanda hafizahullahu taala, ya. Mungkin ada hal yang lain juga yang akan beliau sampaikan dan berikan ilmunya atau nasihatnya kepada kita semua. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Ustaz Sani Hendra Tanjung LC atas penyampaian nasihat nabawi ini dan pemberian hadiah kepada kita. Ya tuan dan puan sekalian, hadiahnya banyak. Kalau dalam hadis Ibnu Abi Layla tadi, Ka'ab bin Ujrah memberikan kepadanya satu hadiah, adakah dari antum telah menghitung berapa banyak hadiah yang telah dikasihkan Ustaz Sani kepada kita semua? Banyak sekali. Saya berusaha menghitungnya tapi kesusahan. Banyak. Dan saya takut kalau hadiah tersebut dilanjutkan oleh beliau, punggung-punggung bapak sudah tidak sanggup untuk membawa hadiah-hadiah tersebut. Maka berhentinya beliau sampai di situ tadi, saya kira beliau telah berbuat ihsan dalam memberikan mau'izah, pesan dan tazkirah bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dari 3 pesan agung Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tadi, bahwa Nabi SAW berpesan, yang pertama adalah supaya ketika kita melaksanakan salat, maka salatlah dengan khusyuk. Dan di antara caranya adalah menganggap bahwa itu adalah salat terakhir yang kita kerjakan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kata para ulama salaf tadi, la'alli la usalli ghairaha. Boleh jadi setelah itu tak ada lagi salat lain yang kita kerjakan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan begitu salat kita akan bermanfaat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menasihati kita semua agar kita senantiasa menjaga apa yang ada di antara dua janggut ini, kata Nabi, atau dua lisan ini, dua bibir ini, kata Nabi SAW, yaitu lisan. Ini lisan adalah nikmat yang sangat agung, sampai-sampai Allah mengingatkan kita dengan sebuah pertanyaan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah ciptakan baginya 2 mata, 1 lisan? Kalau seandainya yang salat khusyuk tadi beruntung, dan sudah kita dengar sama-sama dari surah Al-Mu'minun, orang yang menjaga lisan, Nabi SAW juga katakan, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha jahannam. Seorang hamba boleh jadi dia mengeluarkan kalam, mengucapkan kalimat yang dia anggap itu kayaknya tidak apa-apa. Dia anggap remeh itu. Dia tidak anggap itu sebagai ucapan yang menyakiti mungkin tetangganya, temannya. Ya, kalau orang Melayu cakap, dia tak perasan. Tak perasan. Apa kalau bahasa Indonesianya? Dia mungkin tidak sadar kalau ternyata ucapan itu bukan ucapan yang baik, bahkan ucapan yang menyakitkan dan membawa kebinasaan bagi dirinya. Yahwi biha jahannam, sampai-sampai menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Ya, hifdzul lisan, jaga lisan. Kemudian yang ketiga, oleh sebab itu Muaz bin Jabal, perkara ini tersembunyi bagi dia. Yang seperti Muaz di antara kita amat banyak. Kenapa Muaz bertanya kepada Nabi tadi, ya Rasulullah, anu akhadhu bima natakallamu bi? Apakah kita akan dihukum terhadap apa yang kita ucapkan? Kalau seandainya tak baik tentunya. Kalau tak baik kita dihukumnya, wahai Rasulullah. Seakan-akan tersembunyi daripada Muaz bahwasannya ucapan ini juga ada hisabnya. Oleh sebab itu Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuh.
illa fi ma ya'ni. Barang siapa yang menganggap kalam dia, ucapan dia merupakan bagian dari amal yang akan dipertanggungjawabkan kelak, maka niscaya ucapan dia yang keluar itu akan sedikit. Dia akan banyak takutnya. Dia bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan. Oleh sebab itu Nabi berpesan, kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Itu lebih baik, lebih selamat. Kemudian pesan yang ketiga adalah supaya kita qanaah, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan redha dengan apa yang telah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kekayaan yang pernah diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulunya Nabi miskin lalu dicukupkan oleh Allah, dan kecukupan itu menurut ulama tafsir ada dua, kecukupan harta semenjak menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan kecukupan yang kedua, dan ini kecukupan yang sesungguhnya, yaitu kecukupan hati yang senantiasa merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagaimana kata Ustaz kita tadi, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi tidak pernah berlalu 3 hari sedangkan rezeki atau duit dia masih ada terpegang sama dia, kecuali yang dia gunakan untuk membayar apa yang telah dia pinjamkan kepada, atau apa yang telah dia pinjam kepada orang lain, untuk bayar hutang. Lebih dari 3 hari beliau tak suka, kata beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan 3 pesan agung ini, hadiah yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semenjak malam ini membawa perubahan bagi kita, mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita semua. Nah, rasa cukup Ustaz ya. Kita tutup atau mungkin ada tambahan Ustaz? Silakan. Ditutup oleh beliau. Karena anak yang mulai, beliau yang tutup. Pas pula. Biasanya yang buka itu yang nutup. Ini melanggar kode etik. Baik, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi kita telah disimpulkan oleh guru kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan 3 nikmat yang luar biasa ini kepada kita semuanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surga Firdausil A'la sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa idza sa'altumullah, apabila engkau minta kepada Allah, maka jangan tanggung-tanggung, langsung minta surga Firdausil A'la. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kita semuanya, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmat hidup di atas tauhid dan nikmat hidup di atas sunnah. Ketika kita telah mendapatkan 2 nikmat ini, kadang-kadang terluput dari diri kita nikmat yang ketiga. Tadi kita bicara tentang 3 wasiat, ini tambahan 3 nikmat. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat tauhid. Kita telah mendapatkan nikmat di atas sunnah, alhamdulillah. Ada nikmat yang ketiga yang sangat agung, kadang-kadang terluput dari diri kita, yaitu nikmat al-ukhuwah Islamiyah. Nikmat persaudaraan sesama muslim. Apalagi kita sama-sama telah mendapatkan 2 nikmat tadi. Maka jaga persaudaraan kita. Ya, sering-sering kita memberikan uzur kepada teman-teman kita, memberikan uzur kepada saudara-saudara kita, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sering-sering memberikan uzur kepada mereka, dan teruslah berusaha untuk menjaga ukhuwah kita, tali persaudaraan.
Tidak ada tali yang paling kuat, bahkan melebihi tali nasab daripada tali ukhuwah imaniyah. Kalau tali nasab, Allah mengatakan fala ansaba bainahum yawma'id. Pada hari kiamat enggak ada lagi cerita nasab. Maka tali ukhuwah imaniyah inilah yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Maka jaga ini, terkhusus kita yang ada di kota Duri tercinta ini, yang mana kita sama-sama berusaha ya lebih mengkokohkan dan lebih menebarkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka jangan sampai ketika kita yang sudah berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW, sehingga kita yang sama-sama menghidupkan itu pun terpecah belah. Ini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena inilah yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ini yang mungkin bisa ana tambahkan sedikit nasihat untuk kita semuanya. Ya, kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jaga tali persaudaraan kita. Kalau misalnya terjadi sedikit problem permasalahan, itulah dunia darul bala, darul masaib, tempatnya kita diuji, baik diuji dengan teman ataupun yang lainnya. Tapi jangan sampai kita fokus dengan itu, akan tapi berusahalah untuk fokus bagaimana kita tetap bersatu, ya, saling kuat menguatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Atau menambah lagi, Ustaz? Banyak kali tambahan apa? Baik. Tidak terasa ya, ini sudah jam 8.40. Berarti sudah cukup lama kita berbicara. Ya, kalau semakin lama kami berbicara di depan, antum pun semakin khusyuk menunduknya. Maksudnya tidurnya. Ya. Maka kita rasa tidak ada pertanyaan pada kajian kita pada malam hari ini, karena kami berdua yakin antum semua faham yang kami sampaikan. Ya. Kalau masih ada bertanya berarti buktinya belum paham. Betul Ustaz ya? Berarti kita yakin semua paham Ustaz ya? Insyaallah taala. Ya. Allah a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.